Enggak, Pak Masih. Enggak ada. Yang Pak Jari, kalau nggak ada pertanyaan langsung saya tutup. Monggo Pak Mahfud, silakan. Kenalkan dulu namanya, terus istrinya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfud Sulaiman, bisa dipanggil Mahfud. Saya dari UNZA, Universitas Islam Zainul Hasan Probolinggo. Kalau istri satu, Prof. Baru satu. Ya, baru satu. Kalau istri baru satu, ya, anak dua. Nah, ini Kalau satu namanya bukan Tri tapi Wan. ya. Jalan. Terima kasih. Jadi kalau kita bahas tasawuf itu sangat luas sekali, Prof. Sangat luas sekali. Bahkan ketika kita mendengarkan kajian jenengan, walaupun 1 jam ini terasa pikiran ini oleng gitu kan. Jadi karena kenapa? Karena tasawuf itu membolak-balikkan. Nah, pertanyaan saya tentang ini secara realistis ya. Apakah ini orang gila? Kadang orang gila itu, saya pernah mengikuti kajian juga di Malaysia, Prof. Ada orang gila itu yang tapi aktivitasnya itu sering ke masjid. Nah, orang Malaysia mengatakan, oh ini gila, seperti itu. Kita juga mengatakan ini gila karena dari segi pakaiannya dan lain sebagainya seperti itu, rompang-romping, tidak jelas, tidak karuan seperti itu. Tapi tetap dia ubudiyahnya ketika mendengar adzan, beliau masih tetap ke masjid. Ya, ke musola seperti itu. Walaupun bulis melarang atau polisi sudah melarangnya, tapi beliau masih tetap kalau dimasukkan ke dalam masjid, tapi tetap beliau melakukan ibadah di luar. Itu pertanyaan saya, apakah beliau itu juga termasuk daripada, kadang ada judub ya, apa? Majdub. Nah, majdub al-afu, banyak daripada kita ketahui di Probolinggo banyak yang beliaunya itu majdub seperti itu. Tapi majdabnya beliau itu diikutin oleh orang-orang. Nah, ini mungkin itu pertanyaan saya, Prof, perihal masalah gila, stres. Gila sama stres itu beda. Entah beda tipis atau beda tebal, kurang tahu, Prof. Matur nuwun, terima kasih. Langsung aja ya? Langsung saja Pak G. Baik, terima kasih. Ini Pak Yai Mahfud. Pak Yai Mahfud Sulaiman, luar biasa pertanyaannya. Jadi begini, kalau dalam kaji tasawuf itu ada majnun, ada majdub. Majdub itu mem, jim, zal, kemudian wawu, ba. Majdub kan ketarik. Kalau majnun berasal dari kata jinnun, kena jin. Nah, majnun kena jin. Ya, sebenarnya bukan kena jin. Jin pada dirinya menguasai, sifat jin pada dirinya menguasai dia, sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Muring-muring, fenomena jin itu muring-muring. Karena jin itu identik dengan api, maka dia itu ngamuk-ngamuk. Jadi kalau orang itu ngamuk-ngamuk itu kena jin biasanya. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ada dalam diri kita kan. Itu dalam surat Al-Dzariyat surat 51 ayat 56. Ada dalam diri kita ya. Kalau manusia itu terlalu, sifat manusianya itu ngeyelan. Manusia itu suka ngeyel, sifat manusia. Jadi kalau sampean ngeyel berarti kamanungsan sampean. Atau sulit berterima kasih. Tiba-tiba opo ngene, ngeluh tok isine, ngeluh. Sifat manusia wa khuliqal insanu halu'a. Itu kan. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, suka mujadalah. Terus kurang pandai bersyukur. Itu manusia, ada dalam diri kita. Sikap jin itu apa? Walaqad khalaqnal insana min salsalin hamim, dan seterusnya itu. Wal janna khalaqna min qablu min nari samud, panas. Ngamuk terus seneng karo donya. Jin menguasai wilayah. Itu pada diri kita. Nah, kamu tahu, aku kena jin apa menungso ini. Nah, dan kamu juga ngerti majdub. Tahu. Ilmu memberitahu, rasamu, nikmatmu akan bisa mengontrol, takwamu juga tahu. Imanmu juga.
bisa melihat kamu sedang masuk apa tidak. Maka saya itu pernah merumuskan, kata istri saya itu temuan baru saya. Dalam wusul bahasa tasawuf ini ada wusul pada Allah itu ada namanya pertama apa mah? Suluk. Suluk itu laku. Ketika suluk, maka kamu harus ini kamu ini suluk kepada Allah. Suluk untuk wusul apa suluk untuk apa? Yang pertama kali kita harus tata iman kita. Iman kita harus memimpin kita agar betul-betul laku kita itu suluk. Suluk itu perjalanan. Itu rohani, perjalanan rohani. Kalau kamu udah suluk, maka suluknya sudah pas akan masjid, ketarik. Jadi misalnya ini segitiga ya, suluk, startmu harus benar. Namanya niat dalam qalb oleh imanmu ya. Artinya nafsumu sudah terkendalikan dengan baik. Bukan dimatikan, dikendalikan. Karena nafsu itu ibarat kuda terus harus makannya harus terus. Kusir adalah iman, kamu yang naik delman itu loh. Kamu harus naik delman yang ada kusirnya dan kamu ikut kusirnya. Jangan ikut kuda. Kusir yang akan membawa kamu pada masjid. Masjid itu ketarik, masjid itu Rasulullah. Suluk itu mukmin itu sifat iman ya. Kalau kamu suluk alias kamu menggunakan iman, lakunya apa? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Dadi wong sing sidik. Aja khianat, jujurlah dan jadilah orang yang cerdas. Jujur itu harus cerdas, jujur itu harus fatona. Jujur itu enggak goblok loh. Aja goblok, jujur itu ngapusi barang. Tabligh itu untuk ngapusi barang, strategi gitu. Kamu kalau kejujuran kalau bojomu tukaran. Harus bisa menyembunyikan. Iya enggak? Jadi tabligh itu kudu fatona itu. Supaya harmonis itu. Yang kudu fatona. Lah ini suluk namanya. Iman oleh mukmin untuk berjumpa dengan masjid. Masjid itu amin, Kanjeng Nabi. Kalau sudah di sini, maka akan keasanan namanya wusul. Udah kalau kamu udah urusanmu hanya suluk saja. Apa itu? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Ini empat hal ini kamu pegang, maka kamu akan jalan menuju masjid, menuju Kanjeng Nabi. Seperti apa? Kamu tahu sendiri nanti. Kamu kalau sudah benar-benar mukmin, siapa mukmin itu? Orang yang menggunakan imannya itu sidik, amanah, tabligh, fatona. Mukmin akan berjumpa amin. Masjid namanya. Bukan kamu yang lari kepada Rasul, tapi Rasul datang kamu. Itulah hakikat sholawat. Bukan kamu yang mengejar Rasul, tapi Rasul yang mendatangi kamu, dibawa kepada Allah, namanya wusul. Kalau udah wusul, kamu pasti ditarik lagi masjid oleh Kanjeng Nabi. Soalnya kalau wusul tidak lewat Kanjeng Nabi, itu terus nggak seneng dunia itu. Mudah belajar, tapi nikmat sholat itu tadi. Nah itu masjid yang nggak guru. Masjid kalau nggak pakai guru, apa suluk yang tidak menggunakan guru, dia tidak masjid. Jadi suluk yang tidak menggunakan Kanjeng Nabi langsung pada Allah. Yang langsung pada Allah itu nggak peduli manusia. Nah Kanjeng Nabi itu peduli banget dengan manusia. Makanya udah wusul tarik Kanjeng Nabi, balik nang suluk meneh dadi wong mukmin biasa. Yang ganteng, yang ora kok compang-camping. Nek compang-camping itu ndak ada mursyid, ndak ada bimbingan. Kamu aja lepas teko Kanjeng Nabi. Nek wis sampai kepada Allah, kamu kudu eling Kanjeng Nabi. Aku teko kene ada yang mengantar. Ada Rasul kan mengantar. Itu Rasul risalah kan? Ono sing ngenteni lho sapa Kanjeng Nabi? Ingat Kanjeng Nabi, aja eling Gusti Allah tok. Lek eling Gusti Allah tok, kalau hanya ingat Allah, kamu enggak peduli dengan manusia. Akhirnya ya sak enake ngono kuwi. Tapi ingat Allah itu loh, ingat Allah pol, tapi enggak peduli manusia. Padahal menungso ki asine enak. Lah kalau sudah menungso itu mukmin, bersama mukmin juga nafsu. Nafsu kan juga termasuk wong wedok kan? Nah, enak itu. Enak banget ngono. Lek dipimpin oleh iman. Ya enak apa dah? Lah enak lah. Ladit jidan itu. Makanya jadi itu rumusnya suluk, masjid, usul. Nah, suluk, masjid, usul ini namanya wurud. Waridat. Wirid. Wirid itu perjalanan mutar dari suluk ke masjid,
masdub, usul, usul masdub lagi, suluk atau usul, suluk. Maka pegang itu. Maka manusia itu, mana tuh manusia itu? Kamu itu yang mana? Saya ini gaib itu loh gampang nih, saya. Ini jasad. Saya itu gaib, berasal dari yang gaib dan akan kembali kepada yang gaib. Adanya dirasa. Ini bukan saya. Dan kamu bisa merasakan. Harus latihan. Latihan suluk itu mukmin beneran, mukmin hakiki. Apa itu? Lakumu harus sidik. Sifatmu harus amanah. Lakumu harus tablik, jujur, tapi jangan bodoh, kudu fatona. Nek terlalu jujur, hancur kamu. Ya enggak, ya makanya kudu strategi. Wong picek itu bergaya melek konangan, ya enggak? Tapi wong melek bergaya picek bisa. Kamu ojo jujur, ya, sesekali bergaya picek barang. Edok-edok loro penting, padahal ora loro, ben dimesakne wong. Ben aja geger. Ya edok-edok ya apa ngono. Mas yo kamu nggak bisa ngamuk, tapi pura-pura lah sekali-kali ngamuk. Penting itu, kehiburan. Kayak dalang itu loh, dalang itu lek pas buta ngamuk sing ngamuk sapa? Dalange, masa buta sing ngamuk. Walem ya, dalang. Lah. Ya itu, ada suluk, masdub, usul. Perjalanan ini namanya wurud atau warid, wiridan. Maka wiridan itu bukan la ilaha illallah, bukan itu. Wiridan itu perjalanan diri kesadaran rohani akan suluk, masdub, usul. Kamu nggak dapat dari selain aku loh kayak gini itu. Iya. Ini dari saya, kata istrinya ini temuan ini. Temuan baru. Suluk, masdub, usul. Namanya wurud. Pernah digambar oleh. Nanti dibuka ya YouTube-nya. Ada kok itu. Waktu di Blitar ya. Ini baru ini. Kalau gitu dipatenkan aja. Aku wis mati saya dipatenkan. Saya itu mohon maaf ya. Saya sendiri terkadang heran dengan diriku. Kenapa? Saya kok moro-moro bisa, moro-moro datang. Apa kata kuncinya? Sofakan diri, ikhlaskan saja, sombong, ojo maksiatul qalbi. Imam Syafi'i, ojo maksiatul. Lek kon seneng. Kon seneng enggak digawane? Seneng. Ngomong aduh. Ning ojo ngrundel kok mek titik aja ngono kuwi jenenge gak anu lah. Terima kasih yo. Seneng ana jajan yo, lumayan iki. Alhamdulillah. Ning kok titik lagi menungso. Seneng cukup, cukup. Syukur kayak gini. Nikmat ku tambah ngono. Ora aja waduh, alhamdulillah masih ditambahi. Tapi lu kok mek titik ora gawakno pisan. Ya enggak lho. Karena muni lah kok mek titik enggak terima kan? Aja dikeki pisan cek kapok. Ya enggak. Tapi alhamdulillah seneng aku. Lah ngono. Allah sampun gak usah repot-repot maksiat kuwi jenenge. Ayo cuma gak dikasih suguhan ini. Seneng aku senengin, gak dikasih. Tok gak dikasih. Kok repot-repot lah, jujur aja. Ojo maksiatul qalbi. Kata kuncinya ojo maksiatul qalbi. Ya toh? Pada umumnya istriku ini dulu tukang maksiatul qalbi. Dipanggil bunyai itu izin. Kon seneng apa ora? Seneng. Muni seneng. Alhamdulillah, matur nuwun ngono. Ngono. Sumringah ngono lho. Aja ampun ngoten kula mboten layak. Layak ngono. Wede ngono. Nyapa. Lah bener. Ben aja maksiatul qalbi, ben syukur lek syukur ditambahi. Lek maksiatul qalbi ketutup, lek ketutup gampang lali. Nek gampang lali nggarai pikun. Ya toh? Ayo. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asin atau lil asin gitu kan. Bahkan diberitakan lagi oleh Waqi itu, kon ngerti ya, yang namanya ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu enggak anak gunane, enggak ada manfaatnya, enggak berguna apa-apa kalau kamu menutupi alias kamu maksiatul qalbi. Cukup ya? Ya, baik gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada beliau Yai Mim yang telah memberi paparan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan perkuliahan pada siang hari ini betul-betul membawa keberkahan kepada kita semua dan kita bisa mengambil ilmu yang telah diberikan oleh beliau Yai Mim, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan Fatihah.
limaradatillah wa li syafaati rasulillah wa ladani sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan ditutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.